semuanya, perkenalkan nama saya Zulfa Azhara Lutfiwijaya dari kelas 11 Busana 2. Di sini saya akan menjelaskan resensi buku non-fiksi yang berjudul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Seperti yang ada di sini ya. Penulisnya yaitu Alfi Al-Ghazi, penerbitnya yaitu penerbit Sahimat, tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Jumlah halamannya yaitu 246 halaman. Pendahuluan. Penulis di balik buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah adalah Alfi Sahri Ramadan, atau dikenal dengan nama pena Alfi Al-Ghazi, seorang perwira muda dari institusi transportasi darat yang memilih untuk pensiun dini dengan terhormat. Ia pensiun pada bulan Maret tahun 2019 setelah kurang lebih mengabdi selama 2,5 tahun untuk negeri. Bagi Alfi, hal ini tentunya merupakan suatu keputusan yang besar, di mana dalam usia ini ia mengalami berbagai titik balik dalam hidupnya. Ia seringkali mengalami kegagalan, direndahkan, dan dicemooh karena pilihannya meninggalkan pekerjaan dianggap tidak masuk akal. Hingga beberapa waktu berlalu, suatu hari Alfi dihubungi oleh beberapa penerbit buku. Jika judul bukunya siap naik cetak dan tinggal menunggu giliran diterbitkan, Alfi membuktikan bahwa caci maki itu tidak perlu dibalas dengan ujaran lagi, tapi cukup dengan karya. Buku ini seperti menjadi saksi perjalanan hidup Alfi yang menemaninya dari jatuh hingga bangkit, karena berhasil menuntaskan keraguan dengan keyakinan yang kuat. Bagi Alfi, langkah terberatnya adalah ketika dirinya diuji untuk dipersiapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sinopsis buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginanmu. Pada suatu waktu, impianmu akan dipukul mundur. Harapanmu terpatahkan dan langkahmu diberhentikan paksa. Ingin terus melangkah, takut terjatuh. Ingin putar balik, sudah tak mungkin itu. Ingin menyerah, tetap saja tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Setiap pilihan nyaris tak mampu kamu tanggung konsekuensinya. Isi resensi. Buku ini menceritakan tentang motivasi-motivasi hidup dalam sudut pandang agama Islam yang dikemas dan disusun dalam 3 bab inti. Pada bab pertama di awal yaitu membahas tentang bagaimana proses kehidupan yang dijalani manusia, bagaimana mereka akan mengatasi masalah yang datang dalam kehidupan manusia, dan bagaimana cara manusia untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan selalu ada dalam pikiran kita. Buku ini juga membahas mengenai cinta yang menjadi sebuah hal yang tidak dapat terlepaskan dari kehidupan manusia melalui nasihat yang berbentuk puisi dan analogi dari kisah Nabi dan sahabat-sahabatnya. Serta tak lupa juga membahas tentang proses manusia untuk tumbuh menjadi makhluk Allah yang lebih baik melalui hijrah, istiqomah, dan mengingat akan datangnya kematian. Kelebihan dan kekurangan buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Kelebihannya yaitu, secara fisik, buku ini dapat membuat pembaca merasa enjoy dalam menikmatinya. Pemilihan warna, layout, serta beberapa penanda pada kalimat penting ada dalam buku ini. Isi buku ini juga sangat relate dengan kehidupan yang berada di masyarakat, sehingga tujuannya dalam memberi nasihat terkesan seperti tidak menggurui, tetapi tetap dapat diterima oleh para pembacanya. Penggunaan kata-katanya sangat lembut, membujuk, dan memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tentunya, ini sangat cocok dibaca oleh kita yang sedang berada pada fase berproses menjadi lebih baik. Kekurangan dari buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah yaitu, meskipun desainnya cukup membuat mata segar, tetapi ada sedikit hal yang akhirnya menjadi monoton, yaitu tidak adanya gambar atau ilustrasi sehingga membuat buku ini terkesan sangat simpel dan bisa membuat beberapa pembaca mungkin bosan. Ada beberapa penulisan paragraf yang masih kurang dari 4 kalimat, serta beberapa kata yang kurang efektif dan cerita yang terkesan menggantung. Pada beberapa bab yang membahas hal yang cukup berat ditemui beberapa pengolahan kata yang membuat pembaca merasa bosan. Kesimpulan dan penutup dari buku ini yaitu, buku ini mengajarkan tentang arti kehidupan, ketakutan pada masa depan, berdamai dengan garis takdir, ketaatan yang membutuhkan kesabaran, sampai arti surga sebagai tempat menjadi akhir dari kehidupan. Melalui karya ini, penulis juga mengajarkan agar tidak terlalu cepat berasumsi buruk pada Tuhan atas apa yang digariskannya. Ikhlas dan bertawakallah
karena Tuhan selalu tahu apa yang dirasakan oleh hambanya. Tuhan pun pasti sudah menyiapkan jalan keluarnya ya, yang terbaik pastinya. Buku ini mengajak kita untuk refleksikan diri ketika mulai menyerah dengan beratnya hidup. Cerita suri tauladan Rasulullah dan para sahabat yang penulis selipkan pun memiliki makna yang dalam. Oleh karena itu, persiapkanlah diri kita sebaik mungkin agar tidak menyesal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.